Coba dibayangin, alam semesta mengambil sumpah. Sebuah gunung, kitab suci, bahkan lautan api. Semuanya jadi saksi untuk satu kebenaran yang tak terelakkan. Nah, itulah kekuatan dramatis dari surah At-Tur yang akan kita bedah hari ini. Kita akan lihat gimana surah ini membangun argumennya, langkah demi langkah, dari sumpah-sumpah kosmik sampai ke satu kepastian yang, ya, mutlak. Oke, kita mulai ya. Surah ini dibuka dengan sumpah pertama yang wow, langsung bikin suasana jadi berat dan penuh makna. Demi gunung. Ini bukan sembarang gunung loh. Ini merujuk ke Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi, dari awal aja kita udah ditarik ke momen komunikasi yang paling fundamental antara Tuhan dan manusia. Momentumnya makin dibangun nih di sumpah kedua, demi kitab yang ditulis. Dan ini penting, kitabnya itu tertulis pada lembaran yang terbuka. Apa artinya? Artinya, kebenaran ilahi itu jelas, bisa diakses, bukan sesuatu yang disembunyikan dalam misteri. Dari bumi, sekarang kita diajak melihat ke atas, ke surga. Sumpah berikutnya, demi Baitul Ma'mur, atau bisa diartikan rumah yang sering dikunjungi. Nah, ini tuh kayak Ka'bahnya langit, sebuah pusat peribadatan kosmik yang katanya selalu ramai dikunjungi para malaikat. Dan skalanya makin luas ya secara dramatis. Setelah gunung dan rumah surgawi, sekarang sumpahnya mencakup atap yang ditinggikan. Ya, langit itu sendiri. Kita seolah-olah diajak buat mikirin betapa luasnya sih ciptaan Tuhan yang jadi atap kita semua ini. Puncaknya ada di sini. Rangkaian sumpah ini ditutup dengan gambaran yang dahsyat banget. Lautan yang dinyalakan api. Kebayang nggak kekuatan alam yang luar biasa sekaligus kayak firasat akhir zaman? Oke, jadi kita punya 5 sumpah agung nih. Dari gunung sampai lautan api. Pertanyaannya, buat apa semua ini? Nah, ini dia jawabannya. Setelah 5 sumpah yang luar biasa tadi, muncullah inti pesannya. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Ini bukan mungkin atau bisa jadi ya. Ini adalah sebuah kepastian absolut yang tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Dan hari itu digambarkan dengan ya ampun gejolak kosmik yang luar biasa. Langit bakal berguncang sekeras-kerasnya dan gunung-gunung yang kita lihat kokoh itu bakal berjalan, hancur, terus pindah dari tempatnya. Coba bayangin, ini kehancuran total dari semua yang kita kenal. Oke, setelah gambaran kehancuran kosmik tadi, ceritanya langsung fokus ke dua nasib yang beda banget, kontras banget. Kita mulai dari yang pertama, nasib orang-orang yang mendustakan pesan ini, mereka yang digambarkan bermain-main dalam kebatilan, dan untuk mereka ada sapaan langsung yang, sangat konfrontatif. Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Boom! Realitas yang dulu mereka anggap lelucon, sekarang ada di depan mata. Udah nggak ada lagi tempat buat menyangkal. Hukumannya itu nggak cuma fisik, tapi juga psikologis. Mereka diserang dengan rentetan pertanyaan retoris yang tajam banget. Apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Ejekan mereka di dunia sekarang dibalikin ke mereka. Dan di titik ini, mau sabar atau enggak, ya sama saja. Ini balasan yang setimpal. Oke, sekarang kita putar balik 180 derajat, kita lihat takdir yang sebaliknya. Sebuah gambaran yang penuh ketenangan, kegembiraan, pokoknya kenikmatan abadi buat orang-orang yang bertakwa. Kontrasnya, wah jelas banget. Di satu sisi ada gambaran paksaan dan putus asa di neraka. Di sisi lain ada ketenangan dan anugerah di surga. Visual ini benar-benar nunjukin dua takdir yang berbeda. Yang satu akibat penolakan, yang satunya lagi anugerah dari keimanan. Poin kuncinya di sini adalah adanya hubungan langsung antara apa yang kita lakuin di dunia dengan hasilnya nanti di akhirat. Dan kenikmatan surga ini digambarkan berlapis-lapis loh. Jadi bukan cuma soal kenyamanan fisik aja, kayak bersandar di dipan mewah gitu. Tapi juga soal kebahagiaan emosional dan sosial. Keluarga bisa kumpul lagi sama keturunan mereka yang seiman. Semua keinginan, dari buah sampai daging, terpenuhi. Dan mereka dilayani dengan sangat mulia. Tapi yang menarik, di tengah semua kenikmatan itu ada momen buat refleksi. Para penghuni surga ini ngobrol satu sama lain. Ingat-ingat gimana dulu waktu di dunia mereka hidup dengan rasa takut akan azab Tuhan. Ini ironis tapi indah ya. Justru rasa takut yang sadar itulah yang jadi motivasi mereka. Dan akhirnya membawa mereka ke tempat di mana rasa takut itu udah nggak ada lagi. Nah, setelah ngegambarin dua takdir di akhirat, surah ini seolah-olah balik ke masa kini. Langsung menantang para pendengarnya.
Teksnya beralih ke tantangan logika yang super tajam, serangkaian pertanyaan yang tujuannya buat membongkar fondasi kekafiran mereka. Pertanyaan pertama langsung nusuk ke inti eksistensi. Apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Dengan kata lain, apa mereka ini tiba-tiba aja muncul dari ketiadaan? Ini tantangan langsung buat gagasan keberadaan tanpa sebab. Oke, kalau bukan dari ketiadaan, ada pilihan lain nih yang diajukan. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, pertanyaan ini nunjukin betapa absurdnya pemikiran itu secara logika. Gimana caranya sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri sebelum dia ada? Tantangannya nggak berhenti di situ. Skalanya diperluas ke tingkat kosmos. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Logikanya gini, kalau menciptakan diri sendiri aja nggak bisa, gimana mungkin mereka bisa ngaku udah menciptakan alam semesta yang segede ini? Dan tantangannya terus berlanjut. Sekarang mempertanyakan klaim mereka soal kekuasaan, otoritas, atau pengetahuan rahasia. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Intinya, teks ini seolah-olah bilang, oh ya, coba buktikan. Oke, setelah pertarungan argumen yang intens tadi, surah ini ditutup dengan sebuah pesan. Pesan bimbingan, penguatan, dan ketabahan, yang secara khusus ditujukan kepada sang rasul. Jadi, setelah semua argumen logika itu, surah ini beralih buat ngebahas serangan-serangan personal, ya, serangan yang ditujukan ke pembawa risalahnya. Tuduhan-tuduhan kalau dia itu tukang sihir, orang gila, atau penyair, semuanya dibantah dengan tegas. Pesannya jelas, ini bukan dari manusia, ini wahyu dari Tuhan. Dan inilah perintah terakhirnya, yang sekaligus menenangkan. Sebuah panggilan untuk bersabar menghadapi penolakan, untuk tetap tegar dalam menjalankan misi, dan untuk terus memuji Tuhan. Ada jaminan perlindungan ilah yang kuat banget di sini. Sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Nah, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan terbuka. Surah At-Tur kan gak cuma menyatakan kebenaran, tapi juga menantang pendengarnya pakai logika. Ini bikin kita jadi mikir, seberapa kuat sih sebenarnya sebuah argumen logis itu dalam membentuk atau bahkan menggoyahkan sebuah keyakinan? Dan gimana caranya sebuah teks kuno bisa memakai retorika untuk memaksa kita semua melakukan refleksi diri yang mendalam?